Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gular. Kita akan mereview WWE Premium Live Event pertama tahun 2024 yang memulai Road to WrestleMania 40 guys ya, yaitu Royal Rumble, yang mana bagi teman-teman udah pada tahu lah guys ya reaksi saya kemenangan Bayley, kemenangan Cody. Jadi highlight kita di Royal Rumble tahun ini guys ya, 2 match Royal Rumble yang cukup memuaskan bagi saya ya. Ada ups and downs-nya juga ya guys ya. Kita bahas nih di episode di video hari ini. Terus 2 match lainnya dibahas nggak ya? Ayo bahas lah guys ya. Kasihan udah pada match guys ya. Ya udah, kayaknya harusnya ada intro kayaknya ya. Intronya ini aja deh. Kita akan bahas di awal match yang bukan Royal Rumble dulu guys ya. Walaupun urutannya Royal Rumble Women, Fatal 4-Way, US, terus Royal Rumble Men ya, tapi tetap urutan yang saya beda ya reviewnya ya. Royal Rumble tahun ini itu diselenggarakan di Tampa, Florida, yang merupakan arena yang waktu itu pandemi Royal Rumble-nya. Ya semua acara juga di situ ya, hampir semua acara yang zaman pandemi pas udah dipindah dari Performance Center diselenggarakan di tempat itu. By the way, untuk pertama kita akan mereview pertandingannya Logan Paul, US Champion, melawan Kevin Owens yang berakhir diskualifikasi. Itu sudah menjelaskan betapa tidak recommended lah untuk ditonton. Kita tahu build up-nya, udah kita bahas di prediksi ya. Build up-nya pertandingan US Championship match ini adalah tangannya Kevin Owens yang sakit. Dan memang seperti saya prediksi, tangan Kevin Owens yang sakit ini disasar oleh Logan Paul guys ya. Untuk matchnya menurut saya biasa, nggak ada scene spesial di match ini. Logan Paul pun nggak menunjukkan aksinya yang cukup memukau kayak biasanya guys ya. Ini matchnya kayaknya ya agak kurang lah untuk Logan Paul yang biasa ngelompat-lompat tinggi, yang biasa memberikan manuver-manuver high risk. Di sini tidak guys. Dibandingin dengan match WrestleMania, match Crown Jewel lawan Mysterio kemarin, 11-12 kalau saya bilang untuk match ini. Yang paling menyakitkan yang membuat match ini tidak menjadi tambah drop adalah endingnya. Jadi endingnya masih pakai knuckle brace itu. Brace knuckle yang dipakai dengan konsep sama dengan dia memenangkan US Champion ini. Saya yakin match berikutnya pasti ini juga ada guys. Brace knuckle ini pasti jadi cerita juga untuk endingnya atau menjelang ending lawan dia berikutnya. Di ending kita tahu brace knuckle ini mau dikasih oleh orang yang sama yang ngasih brace knuckle ke Logan Paul pada saat lawan Mysterio di Crown Jewel. Crown Jewel nggak siapa pesen, lupa sih. Crown Jewel ya bener. Yang ini lanjut dengan ada Grayson Waller dan Austin Theory yang mensupport Logan Paul. Kita kan dikasih tease-nya guys ya, petunjuknya mereka tuh kan support Logan Paul waktu di SmackDown. Nah, Grayson Waller ngurusin wasit, terus bisa Austin Theory ngasih knuckle-nya ke Logan. Logan mau mukul tapi nggak bisa karena Kevin Owens yang tahu ternyata ada itu. Terus Kevin Owens yang ngambil knuckle-nya, dia pukul. Pas wasit menghitung 1-2, wasit baru sadar di tangannya Kevin Owens ada knuckle brace. Konyol kalau saya bilang guys ya. Soalnya wasit kan lagi ngitung nih. Ngapain dia ngelihat tangan? Dia kan lihat bahu harusnya. Kenapa fokus? Dan warna knuckle-nya juga kan hampir sama dengan warna kulit lah gitu. Nggak yang mentereng atau ngejreng yang bisa dilihat dari sangat gampang gitu dengan kilasan aja gitu. Menurut saya ending yang sangat konyol. Dan ini memang cara WWE aja ya untuk membuat Logan Paul masih akan jadi champion hingga WrestleMania. Dan memang tebakan saya benar ya, mungkin sampai WrestleMania Logan Paul masih akan champion. Setelah WrestleMania nggak tahu. Apakah setelah ini Logan akan lanjut lawan Kevin Owens lagi? Kevin Owens menuntut balas ya dengan turnamen yang dia menangkan, dapat hasil diskualifikasi ini. Apakah cukup bagi Kevin Owens? Nggak tahu guys. Bisa jadi dia akan rematch di Elimination Chamber. Bisa jadi juga tidak.
Karena pasti Kevin Owens akan marah banget dengan Austin Theory dan juga Grayson Waller. Kita udah dilihat di SmackDown bagaimana Grayson Waller ini kayak kadang mengambil keputusan yang tidak sesuai keinginannya. Austin Theory kemarin sempat yang rematch lawan Carmelo Hayes, tentu karena Grayson Waller yang iya-iyain aja, padahal Austin Theory nggak bilang iya. Lah, kok iya-iya aja? Theory kan masih marah gitu loh, agak marah gitu dengan keputusan itu. Berarti ini kan bagian dari dimana ceritanya tuh mungkin Kevin Owens akan marahnya ke Austin Theory sama Grayson Waller, dimana di Grayson Waller dan Austin Theory juga hubungannya juga lagi bisa jadi build up gonjang ganjing. Kalau menurut saya bisa jadi Kevin Owens akan ngincar Austin Theory dan Grayson Waller, sementara Logan Paul akan ditantang oleh orang yang saya harapkan untuk menang champion, LA Knight. Yeah. Itu jadi harapan saya untuk WrestleMania Logan versus LA Knight, guys ya. Kita juga banyak juga nih dari beberapa teman di sini yang di kolom komentar pasti akan bilang setuju bang. Berikutnya adalah match nomor 2 ya. Setelah Royal Rumble Women itu Fatal 4-Way. Sudah jelas lah kenapa match ini kok ditaruh di tengah setelah opening yang keren. Ya karena match ini hasilnya begitu doang. Retain sampai WrestleMania. Bukan sampai kiamat lagi guys ya. Saya optimis ini sampai WrestleMania aja tuh. Tapi nggak tahu lah. Takut banget saya kecewa. Roman Reigns versus AJ Styles versus LA Knight versus Randy Orton. Dan Roman Reigns dengan gampang mempin AJ Styles. Kita nggak akan bahas matchnya karena menurut saya ini simple aja kita bahasnya. Match ini Fatal 4-Way. Ekspektasi fast pace, tapi ternyata kita dikasih yang slow pace. Slow, lambat gitu loh. Move by move-nya tuh tipikal match Roman Reigns gitu. Apapun match Roman Reigns, slow pace yang disajikan. Dan menurut saya lo matchnya Roman Reigns di sini ya tipikal matchnya Roman Reigns seperti biasa. Walaupun kita udah diberikan ini Fatal 4-Way loh. There's nothing interesting about this match. Adalah beberapa spot lah guys yang bisa dibanggakan, tapi itu cukup forgettable kalau menurut saya. Salah satu momen yang key momennya adalah ketika Randy Orton udah RKO. Itu udah kunci, udah tinggal 3 loh itu. Roman tuh nggak akan gerak gitu loh. Tapi ada Solo Sikoa sok-sokan pakai hoodie menarik wasit. Ngapain pakai hoodie? Kita udah tahu ada Solo. Celananya begitu. Solo udah jelas kenapa pakai hoodie segala. Ditarik lah tuh wasitnya. Jadi Orton nggak jadi menang guys. Orton dikit lagi tuh. LA Knight juga spotnya nggak begitu banyak kalau saya bilang. Biasa aja. Sampai akhirnya Roman Reigns ya ngepin AJ Styles. Nah pertanyaannya kenapa AJ Styles yang dipin? Ini saya punya analisa sendiri guys ya. Kita udah bahas ini, Randy Orton nggak di face to facein one on one dengan Roman di Royal Rumble ini karena WWE pengen Randy Orton tetap kuat. Ya jelas dia nggak akan dipin. Terus LA Knight mungkin momentumnya mau lawan Logan Paul untuk US Champion, jadi harus di build up kuat. Sementara AJ Styles tidak ada apa-apa. AJ Styles tidak ada rencana apa-apa yang terlihat nyata di depannya tuh tidak ada guys. Cuma dianya yang lagi males sama Good Brothers yang deketin dia lagi. Dia lagi males sama Good Brothers. Ya mungkin feudnya ya sama Good Brothers. AJ Styles yang memang paling memungkinkan untuk dikunci. Saya kalau nggak salah ngomongnya LA Knight ya, saya bilang akan dikunci. Ya kayak saya pilih antara dua AJ Styles sama LA Knight yang akan dikunci. Ya ternyata AJ Styles. Ya udah gampang aja. Skip guys ya. Skip tapi kok hampir 10 menit juga. That's it. Karena saya mau fokus dengan Royal Rumble Women ya guys. Secara keseluruhan dulu ya sebelum kita nomor masing-masing pegulatnya kita komentarin. Jadi menurut saya Royal Rumble Women walaupun di depan lebih bagus loh dari Royal Rumble yang men tahun 2023 yang di opening juga. Atau mungkin kita ekspektasi terlalu tinggi yang 2023. Kita pengen banyak return surprise. Ternyata kita nggak dapat. Dan di tahun ini sama, return surprise tuh nggak banyak. Legend nggak ada loh guys. Biasanya woman tuh penuh legend isinya karena rosternya nggak banyak. Sekarang legend nggak dibutuhkan. Roster WWE sudah cukup.
Jadi mulai sekarang, mulai tahun depan nanti lah guys ya. Harusnya mulai dari sebelumnya ini. Kita nggak usah ekspektasi ada legend surprise yang banyak di Royal Rumble. Fokus ke roster yang ada. Dan Triple H melakukan itu 2 tahun berturut-turut. Ya adalah legend ya di tahun sebelumnya. Tapi di sini kayak konsisten. No legend. We no need legend guys. Legend itu hanya untuk rame-rame seru-seru doang. Enggak. WWE butuh story untuk dibawakan di episode berikutnya, Raw atau SmackDown gitu. Dan kemenangan Bayley sesuai prediksi memang. Karena memang saya ngerasa itu yang paling interesting ceritanya daripada semuanya. Dari Becky yang pengen ngincar Rhea Ripley, biasa banget. Nia Jax yang mau dominasi, biasa. Yang mengkhianati Damage Control yang ngebuang dia, itu jadi story yang memuaskan. And WWE delivers. Sudah ngasih kita story yang sudah sangat menjanjikan ini. Kita lihat aja ya kelanjutan dari Bayley dan Io Sky. Itu ekspektasi saya guys. Nggak tahu guys ya akan terjadi seperti apa dinamika selanjutnya. Kita coba komentari dari pertama sampai 30. Nomor pertama itu adalah Natalya. Dia keluar santai. Biasa kita, Natalya ngapain? Terus nomor 2 dong, langsung mampu mati. I'm amazing. Listen to the flow. Naomi yang sudah di-expect return. Tapi sama sekali saya nggak expect dia nomor 2 loh. Memulai Royal Rumble ini. Naomi langsung dikasih surprise di awal gitu guys. Cukup excited dan cukup senang saya. Walaupun ya kita udah expect karena Trinity udah pamitan pas di Hard to Kill waktu itu. Setelah itu di TNA Tapping juga dia pamit. Ya udah dia masuk sini lagi. No Sasha by the way. Jadi pas Naomi keluar kan harapan kita Sasha Banks keluar pasti akan jadi face to face yang mantap. Tapi no. Berarti memang benar seperti saya bilang, Sasha itu tidak keluar di Royal Rumble. Berarti WWE nggak mau bayar dia setinggi itu. Siapa yang mampu? Tony Khan. OTW guys, Sasha OTW Tony Khan guys, AEW. Kita lihat aja, mungkin di Revolution, maybe, karena cuma 2 itu yang akan masuk budgetnya. Lanjut lagi nomor 3 guys, nomor 3 tuh langsung Bayley loh. Bayley loh nomor 3 guys, luar biasa nggak tuh? Jadi favorit saya untuk menang malah keluar di awal, agak riskan sih. Ada beberapa spot yang saya berpikir aduh jangan. Ternyata emang nggak keluar juga dia. Dia bisa terus lanjut go on hingga menjadi pemenang dari brand SmackDown ya guys ya. Terus masuk Candice LeRae, lah skip. Dieliminasi sama Bayley, Asuka dan Kairi Sane ya. Mereka bareng-bareng eliminasi Candice LeRae. Terus ada Jordynne Grace dari TNA guys. 2022 kalau nggak salah si Mickie James bawa TNA Knockout Championnya ke WWE. 2023 nggak ada, 2024 dikasih lagi TNA Jordynne Grace yang cewek dia masukin cuma 1 doang. Menurut saya itu cuma rame-rame doang guys. Dan memang tidak ada rencana apa-apa TNA sama WWE ke depannya kerjasama, nggak ada. Jordynne Grace datang tuh cukup seneng aja, cukup rame-rame doang aja guys menurut saya. Dan saya jadi satu pertanyaan saya, kenapa TNA kan bisa muncul nih 1 orang lah di Rumble, kenapa yang cowok nggak dimunculin 1 orang? Siapa kek? Buat rame-rame doang? Atau WWE nggak butuh? Ya memang WWE nggak butuh ya. Yang butuh untuk masuk sini ya TNA sebenarnya, cuma WWE mau rame-rame doang. Terus Jordynne Grace nih, si badan besar itu, cewek badan besar itu dieliminasi oleh Bianca Belair guys ya. Eliminasi ke-7 ini saya baca di Wikipedia. Lanjut lagi adalah nomor 6 Indi Hartwell. Ya skip menurut saya, nggak begitu penting. Asuka masuk. Asuka ini ya cukup menarik, soalnya dia datang itu Bayley kaget karena Bayley nggak tahu kalau ada Damage Control juga yang akan masuk Royal Rumble. Setahu Bayley cuma dia sendiri, karena memang mereka ngobrol cuma Bayley sendiri. Tapi pas Asuka masuk, Bayley lah kok masuk gitu. Tapi nggak apa-apa, Asuka bantu gitu. Niatnya memang bantu, dan Bayley cukup senang juga. Terus Kairi masuk setelah beberapa orang. Skip dulu, ada Ivy Nile berikutnya masuk. Terus Katana Chance, ini orang dieliminasi sama Nia Jax guys ya. Gak penting banget. Nomor 10 itu Bianca Belair.
yang masuk cukup jadi ya sesuatu yang menarik. Muncullah Kyrie Sane berikutnya, Tegan Knox, terus Kaden Carter, Chelsea Green, Piper Niven. Ini orang-orang yang sudah calon eliminasi lah menurut saya. Xia Li juga ada guys. Kan mana orang ini selama ini ya? Tiba-tiba muncul aja dia. Di NXT nggak sih? Xia Li nggak tahu saya guys. Komen di bawah ya. Kemudian muncul Zelina Vega, Maxine Dupri, ada terus Nia Jax, dan Shotzi lanjut lagi dia. Udah lama juga nggak muncul tuh di SmackDown. Terus Becky Lynch yang ditunggu nomor 21. Nomor 22 ada Alba Fire, ditemani Ayla Dawn, tapi Alba Fire doang yang masuk. Terus ada Shayna Baszler, dan paling penting adalah nomor 24 Valhalla. Kenapa penting? Valhalla-nya nggak penting. R-Truth guys. Valhalla keluar, R-Truth yang masuk. Jadi Valhalla tuh udah mau keluar tuh, dung. Terus musik tenet. Udah semangat tuh Arthur jalan, Valhalla lagi jalan kan dia, salib aja begitu. Terus dia masuk, dia baru sadar lah, kok cewek semua. Adam Pearce keluar kok Arthur ini cewek, bukan ya? Sorry salah gitu. Terus dia keluar lagi, kocak banget. Tetapi ketika masa Arthur ini protes, bukan ya, baru sadar kalau dia bukan masuk ke tempat Men's Rumble. Sangat lucu banget itu. Terus Valhalla ini gak fokus. Dia mau masuk, dia langsung dieliminasi oleh Nia Jax yang lagi mendominasi saat itu. Dia ngeluarin banyak orang soalnya. Valhalla marah. Arthur yang bikin dia tereliminasi. Mungkin Ivar akan menghajar Arthur ya mungkin ya kemudian. Gak tahu saya guys. Tapi itu momen kocak banget bro. Nggak ada ekspektasi saya kalau Arthur keluar di Rumble-nya Woman. Aduh gila, lucu banget guys. Kalau bayangannya masih lucu aja guys ya. Terus Michin keluar, nggak penting juga. Zoe Stark juga keluar nomor 26, nggak penting juga. Nomor 27 cukup menarik. NXT represent, yaitu adalah Roxanne Perez yang dieliminasi oleh Tiffany Stratton yang keluar nomor 29. Ini dua orang dari NXT yang sooner or later akan debut main roster. Tapi dari 30 pegulat yang kita lihat ini guys, ini semuanya pegulat aktif loh guys. Selain yang TNA ya, sama yang Return juga. Semuanya pegulat. Berarti woman-nya WWE itu lumayan banyak. Dan sejauh ini build up dan pengenalannya untuk fans-fans juga lumayan oke berarti kalau saya bilang. Cuma mungkin ya masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan lah guys menurut saya. Terus nomor 28 sebelum Tiffany keluar debut yang dinantikan oleh halayak gulat profesional, yaitu Jade Cargill. Akhirnya setelah sekian lama debut di Royal Rumble. Saya udah bahas soal Jade Cargill ini ada masalah ya di match Royal Rumble. Saya udah bahas dalam Gulot Talk, tapi intinya penampilan Jade Cargill memang kuat, yes. Sangat menunjukkan kekuatannya. Dia eliminasi Nia Jax loh, yang mendominasi dari sejak dia masuk. Jade Cargill yang eliminasi. Tapi beberapa hal agak kurang, soalnya kayak ada masih bingung, masih canggung gitu. Walaupun pas dia keluar, semua penonton bersorak, "Wow, Jade Cargill mau seru." Gitu. Ekspektasi menurut saya tinggi, bukan tinggi, terlalu tinggi untuk Jade Cargill. Tapi yang dia deliver, yes bagus, mungkin masih di bawah ekspektasi. Mudah-mudahan ditambah banyak pengalamannya Jade Cargill nanti. Jadi dia pas WrestleMania debut matchnya ataupun match besarnya nanti itu nggak mengecewakan. WWE ini PR-nya nih, jangan sampai gagal lah. Jade Cargill tuh build up-nya udah terlalu tinggi. WWE harus bertemu atau menuju titik tertinggi itu yang sudah diekspektasiin orang untuk seorang Jade Cargill. Terus nomor 30 kejutan, return Liv Morgan. Luar biasa, returnnya udah dinantikan. Sempet kita ragu dia return karena dia ada masalah. Ketangkep polisi, ada narkoba di mobilnya, tapi ternyata pas dites Liv Morgan tuh nggak ada kandungan narkoba dalam tubuhnya, dan ini membuat dia bisa keluar setelah itu, walaupun ya masih harus ada denda lah yang dibayar, tapi nama dia masih bersih ibaratnya karena dia tidak pakai. Nah ini
Ini jadi concern sebelumnya, tapi munculnya Liv Morgan di sini menjadi optimis lagi. Saya pernah baca rumor katanya Liv Morgan tuh mau di-push cukup besar lah setelah ini. Mungkin dia akan menyasar championship, mungkin juga dia akan terlibat dalam feud main eventer. Tapi sejauh ini Liv Morgan hadir itu untuk meramaikan divisi woman. Divisinya stuck loh guys ya. Stuck tuh bukan berarti nyangkut ya atau apa namanya atau terhambat ya. Tapi ya banyak, jadi rosternya tuh kuat-kuat semua dan mantap-mantap semua untuk divisi woman. Mudah-mudahan Liv Morgan dipergunakan dengan cukup baik ya. Dan sampailah kita ke momen dimana Liv Morgan mengeliminasi Jade Cargill. Jadi tiga orang kan di ujung nih. Teman-teman udah pernah nonton semua lah guys ya. Kenapa yang saya jelasin? Pokoknya di ujung gitu Liv Morgan membanting Jade Cargill keluar. Nah, di momen Liv Morgan terbaring di luar apron, langsung diseret dong sama Bayley. Gitu. Bayley menang. Mantep banget. Bayley bisa menang dengan itu style heel menangnya ya. Soalnya dia kayak mencuri kemenangan gitu. Tapi apapun itu, saya sangat senang dengan prediksi saya yang benar dan juga kemenangan Bayley yang pasti sebuah cerita yang oke menantikan. Menurut saya, sekali lagi overall Royal Rumble tahun ini cukup pas, enough kalau menurut saya. Nggak terlalu berlebihan, nggak kurang juga. Pas dan oke banget. Karena kalau teman-teman mungkin mengharapkan banyak surprise, banyak legend, jelas kecewa karena nggak ada legend di sini. Tapi kalau kita berpikir ini sebuah showcase untuk roster yang ada di WWE dengan return ada, debut ada, ini menurut saya udah cukup dan lengkap gitu loh. Openingnya Royal Rumble Women's tahun ini. Lanjut lagi guys, udah 20 menit aja nih ya. Kita masuk ke Royal Rumble Men. Royal Rumble yang pegulat laki-laki guys. Menurut saya Royal Rumble yang men taruh di main event oke banget. Nggak ada legend sama sekali. Rumornya ada Chris Master, ada X-Pac. Tapi sepertinya lagi-lagi Triple H nggak mau ngisi spot-spot itu untuk legend. Kayak kesannya kayak buat hiburan doang. Triple H lebih mementingkan kualitas dari Royal Rumble ini untuk showcase pegulat-pegulat yang aktif yang mereka miliki dengan segala macam hiburan yang disajikan, face to face dan lain sebagainya. Brock Lesnar dischedule-kan muncul di sini, udah fix loh guys. Tapi karena kasus dia bersama Vince McMahon, Brock Lesnar nggak jadi muncul, digantikan spotnya. Kita akan bahas nanti. Ini urutannya guys ya. Nomor 1, Jey Uso. Keluar nggak ada ekspektasi apa-apa. Jey Uso keluar. Pasti kalau Jimmy Uso keluar, keren nih. Bener. Nomor 2, Jimmy Uso. Well, face to face comes early guys ya. Face to face sudah langsung dikasih di opening. Spot opening deserves this rivalry. Opening untuk Royal Rumble Men langsung dikasih face to face brother versus brother yang akan terjadi di WrestleMania guys. Udah saatnya. Ini udah jadi kayak startnya lah. Emang sudah seharusnya mereka harus mulai di sini. Udah lama tuh off tuh kan. Jey Uso keluar, SmackDown masuk Raw, fokus sama Cody dulu, bla bla bla. Mulai road to WrestleMania, mulai rivalry yang kita tunggu-tunggu. Jey Uso versus Jimmy Uso. Mereka face to face berantem. Kita diberi sedikit tease ya. Upcoming rivalry brother versus brother. Yang saya tunggu, apa tema atau topik cerita yang akan dia bawa? Apakah Rikishi akan terlibat? Apakah mereka akan lebih emosional? Ataukah salah satunya misalnya yang heel, Jimmy, mungkin akan kayak menyesal menjadi saudaranya Jay? Atau lebih personal lagi? Atau lebih ke topik ke tribal chief lagi? Kita lihat guys. Ini menarik yang kita nantikan. Topik promo mereka apa? Untuk menuju brother versus brother. Lanjut berikutnya ada Grayson Waller kayak ganggu momentum itu guys ya untuk saya. Terus nomor 4
Nomor 4 kita langsung dapat return juga, yaitu Andrade dengan musik El Idolo guys, El Idolo gitu. Kayaknya musiknya sama kayak AEW, seingat saya, Cemiu ya guys ya. Andrade keluar itu juga dapat pop besar tuh. Nanti kan free agent. Terus orang berpikir kalau dia nggak ke WWE ya dia balik ke Meksiko. Ternyata emang dia ke WWE. Ya udah eksklusif. Di belakang layar Charlotte juga sudah ya bantu-bantu dia persiapan. Senang banget pasti Charlotte. Andrade balik lagi ke tempat WWE, ke tempat dia bersama. Andrade ngerasa nggak di build up bagus di AEW, ya kontraknya habis, ya udah dia lepas aja. Dikasih match farewell lah ibaratnya ya. Enaknya Tony kan gitu. Pegulat yang dia anggap ya superstars yang oke lah, kerjasama baik dengan dia, pas nggak mau extend kontrak, ya bukan berarti harus diistirahatin gitu. Dikasih match spesial, dikasih story spesial. Ya nggak spesial-spesial banget ya. Dikasih story lah gitu loh sebelum pamitan. Nah, tetap dia muncul di WWE. Cukup oke lah kalau menurut saya. Tapi yang saya bingung, saya kan pernah ditanya kalau Andrade gimana. Nah, kalau Andrade muncul dan dia masuk WWE lagi, yang satu hal dalam benak saya ya berarti Andrade terlibat dengan feud-nya LWO dan si Rey Mysterio. Cuma itu yang masuk dalam pikiran saya. Kalau nggak itu, ngapain gitu loh. Dan Andrade pasti akan stuck di mid card. Nggak bisa dia masuk main event. Dari dulu dia cuma US Champion doang, maksimal di situ. Udah habis itu kan Vince ngapain pakai dia juga bingung. Tapi di tangan Triple H, walaupun mid card, saya yakin Andrade juga bagus gitu. Cuma tetap ada keraguan guys, Andrade nggak kepake. Itu aja sih. Kalau saya bilang masukin lagi orang itu kan ada kekhawatiran yang sama lah kita. Lanjut lagi ada Carmelo Hayes dari NXT. Dia masih NXT ya, walaupun sering muncul di SmackDown, ini orang masih NXT statusnya. Ada lagi Nakamura nomor 6 keluar, Santos Escobar, terus ada Karrion Kross juga. Ini Karrion Kross itu pertemuan sama Bobby Lashley dan melibatkan EOP. Jadi kan awalnya Karrion Kross tuh dieliminasi Bobby Lashley. Terus Karrion Kross masuk lagi ngeliminasi Bobby Lashley, terus ada EOP yang bantu. Nah, jelas ini kan kelanjutan feud terlihat nyata di depan mata kita di Royal Rumble. Saya expect Karrion Kross akan kalah di ending nanti ya, di ending dari feud mereka. Tetapi memberikan Karrion Kross sebuah spot dengan cerita yang jelas, itu suatu hal yang menyenangkan bagi saya. Lanjut lagi kita ketemu dengan Dominic Mysterio masuk nomor 9. Nomor 10 ada Carlito. Kita dapat semburan apel ke Santos Escobar. Udah lama nih gak lihat nih semburan apel gitu guys ya. Santos Escobar kena semburan apelnya. Dan ini jadi petunjuk kalau bisa jadi Santos dan Carlito akan match lagi, one on one lagi, mungkin di Elimination Chamber. Lanjut lagi adalah Bobby Lashley masuk, Ludwig Kaiser juga masuk. Setelah itu musiknya kayak Imperium gitu, saya kira Gunsa, tapi ternyata yang masuk Ludwig Vinci gak ikutan di Royal Rumble tahun ini guys ya. Yang eliminasi Ludwig nih Kofi Kingston. Ini menunjukkan kayak penyelesaian ataupun kepuasan lah bagi kita. Kofi Kingston bisa mengeliminasi lawannya yang bikin dia cedera saat di Monday Night Raw guys ya. Terus kemudian masuk Austin Theory, Finn Balor nomor 14, dan nomor 15 Cody Rhodes. Dia bukan nomor-nomor terakhir, nomor 15. Agak early dia dikeluarin di sini guys ya. Dan pas Cody keluar, walaupun nomor 15, saya masih berpikir Cody still winning this Rumble. Lanjut lagi Bronson Reed keluar, dieliminasi oleh Omos. Bronson Reed cukup menunjukkan kekuatannya di sini, yang mana dia akan pokoknya akan ngincar title mid-card lah ke depannya. Terus Kofi Kingston masuk nomor 17, Gunsa nomor 18 juga favorit menang ini guys. Meren itu. Terus Ivar masuk, setelah itu Bron Breakker masuk. By the way, saya udah bahas juga di Gula Talk ini ya. Saya bahas lagi aja di review. Bron Breakker ini ngisi spotnya Lesnar. Kemungkinan memang Bron Breakker nggak dischedulkan di Royal Rumble ini, tetapi karena Lesnar off dari Royal Rumble ini,
Bron Breakker dimasukkan, dan spot apapun yang dilakukan Bron Breakker, dia eliminasi siapa, dia ngapain, dia lompat, dia eliminasi siapa, itu harusnya jadi spotnya Lesnar. Jadi teman-teman bisa nonton lagi Bron Breakker ngapain aja di Royal Rumble. Nah, Bron Breakker itu melakukan hal yang seharusnya Lesnar lakukan. Jadi kan ada spot di mana Bron Breakker tuh kayak mendominasi kuat banget gitu loh. Jadi saya pun heran, kok Bron Breakker tuh di build up ataupun diperlihatkan sangat kuat di sini. Kayak kok kuat banget gitu loh. Kan Bron Breakker itu kan lagi kayak nggak begitu kuat lah di NXT. Masa kuatnya tuh udah mulai berkurang lah ibaratnya. Terus Bron Breakker di sini kayak kuat banget. Pas saya baca ternyata dia gantiin Lesnar, masuk akal. Dia ngeliminasi Omos sendirian, guys. Beberapa orang nyoba ngeliminasi Omos nggak bisa, dia eliminasi Omos sendirian, guys. Si Bron Breakker, ngeri nggak tuh? Terus Pat McAfee masuk di nomor berapa ya? Nomor 22. Jadi Bron Breakker masuk, Omos masuk, Pat McAfee masuk. Jadi Pat McAfee melihat Bron Breakker ngeliminasi Omos sendirian. Pat McAfee mau masuk, yang nggak sadar dia masuk Royal Rumble pada saat nomor 22. Jadi kan jadi komentator tuh. Dia buka, dia masuk, dia ngelihat Bron Breakker kayak begitu. Terus dia masuk, dia keluar lagi, masuk lagi, eliminasi diri sendiri karena melihat Bron Breakker seperti itu. Kalau itu Lesnar, sangat terlihat masuk akal. Pat McAfee takut, sangat terlihat masuk akal. Tapi pas waktu itu saya kayak, lah kenapa ini? Kayak pas Royal Rumble nonton, saya kan curiga Pat McAfee ini itu ngisi spotnya Lesnar. Saya curiga itu. Jadi kayak Lesnar kan nggak ada, jadi spot Lesnar dibuang-buang waktunya pas Pat McAfee ini masuk. Jadi Pat McAfee masuk kan keluar sendiri. Tapi ternyata tidak, guys. Bron Breakker lah yang seharusnya jadi Lesnar di situ. Bron Breakker lah yang gantiin Lesnar. Makanya Pat McAfee agak takut lihat Bron Breakker bisa kuat gitu, terus dia keluar. Sekali lagi, kalau itu Lesnar bisa sangat terlihat masuk akal. Tapi karena itu Bron Breakker, agak janggal aja, agak canggung saya lihatnya. Kayak ada yang salah, tapi ternyata ya memang benar ada yang salah. Tapi siapa lagi kalau bukan Bron Breakker? Iya nggak sih? Coba siapa dulu? Mungkin Otis tidak mungkin ya. Bronson Reed sudah ada spotnya sendiri. Siapa lagi yang gede? Siapa kayak gitu? Nggak ada. Yang terlihat yang memang WWE lagi ngebibitin, yang lagi nge-build up seseorang yang kuat, pegulat masa depannya WWE, ya Bron Breakker. Nggak salah juga milih Bron Breakker, tapi agak ngerasa ganjel aja kalau saya bilang, guys. Terus di sini kita lanjut 23, itu ada JD McDonald keluar pada momen-momen penting sebenarnya. Pas almost dieliminasi, JD itu musiknya keluar, nggak penting banget, ganggu. Nomor 24 R-Truth keluar. Jadi JD mau keluar kan dia kayak belum masuk udah jatuh duluan gitu. Dia belum masuk. Terus pas R-Truth keluar, dia masukin JD. JD masuk langsung keluar, guys. Jadi cepet keluarnya kayak Santino. Terus R-Truth ngetawain dia. R-Truth akhirnya masuk. Momen R-Truth luar biasa, guys. Terus pas Damian Priest keluar di nomor 26, Damian Priest tuh langsung menghajar R-Truth abis-abisan, dikeluarin R-Truth, guys. Jadi Damian Priest tuh masih dendam dengan apa yang R-Truth lakukan di Raw sebelumnya. Dendam dianya, kesal dianya. Ya udah, R-Truth keluar begitu saja. The Miz, dia ada momen kocak juga di mana oh ya lupa saya, guys. R-Truth masuk masih ketawa aja nih saya mau ngomongin. R-Truth masuk, dia tag. Jadi dia ngajuin tangannya untuk tag team sama Dominic. Coba, kan Dominic lagi ngurusin Diurus sama yang lain gitu kan ya. Tangannya R-Truth begini, ayo tag saya. Dia ngerasa dia ada di match tag team. Gimana nalarnya yang bisa kita ambil seorang dia salah masuk Royal Rumble Woman sebelumnya. Terus pas dia bener masuk Royal Rumble Man, dia kira tag team sama Dominic. Waduh, kocak banget itu, guys. 2 kali kita dapat R-Truth kocak. MVP dia untuk ngibur kita secara komedi di Royal Rumble. Komedi, tulang punggung komedinya WWE, R-Truth. Tulang punggung komedinya Royal Rumble, R-Truth, guys. Gila, kocak banget itu, guys. Harusnya saya upload reactionnya ya. Nanti kita upload reactionnya, guys. Dan setelah R-Truth tuh ada The Miz. Jadi ada
urusannya yang kocak tuh The Miz, R-Truth sama Dominic gitu loh. Dimana R-Truth mau The Miz mau nonjok Dominic, tapi mau eliminasi Dominic, tapi R-Truth nahan yang enggak ini teman saya gitu loh. Sampai tadi saya bilang R-Truth dikeluarin sama Damian Priest yang beringas langsung ngajar R-Truth begitu saja. Spot ini nih golden spot kalau saya bilang ya untuk R-Truth dan yang lainnya. Kemudian nomor 27 CM Punk keluar guys. 27. Dan sampai nanti dia mau di ending itu 2 orang tinggal Cody Rhodes sama CM Punk. Terus ada Ricochet nggak penting nomor 28, ada nomor 29 Drew McIntyre. Nomor 30. Ini nomor 30 itu adalah nomor keramat lah ya, saya bilang. Tapi yang keluar seseorang yang tidak begitu diharapkan oleh penonton, terutama penonton Gilang Gulat, karena ekspektasi terlalu tinggi. Okada lah. Siapa lagi ekspektasi kalian guys? The Rock lah. Terlalu tinggi. Yang keluar ya emang yang return Sami Zayn. Jelas returnnya dia menyasar Drew McIntyre. Dan 4 yang masuk, 4 yang tersisa di Royal Rumble Men itu ada Gunther, Drew McIntyre, Cody Rhodes, CM Punk. Tebakan saya bener, karena 4 orang ini jadi favorit lah. Sebenarnya yang favorit cuma 3, Gunther, CM Punk, Cody. Tapi Drew McIntyre ini kan ada dalam itu gitu. Dimana Drew McIntyre jadi heel besar di Raw, dan dia juga menyasar CM Punk, yang mana CM Punk janji akan eliminasi dia. Dan bener, Drew McIntyre dieliminasi CM Punk, dan Gunther dieliminasi oleh Cody Rhodes. Momen endingnya dimana GTS nggak jadi, terus Cody bisa langsung ngeluarin CM Punk gitu aja. Yang sangat terasa di sini, lihat juga CM Punk itu ngos-ngosan. Kayaknya masih belum banyak latihan dan butuh banyak latihan lagi. Dan ini jadi hal yang jadi concern. Ada beberapa saya lihat komen bilang, saya agak concern bang, nanti matchnya jadi nggak bagus lawan Rollins. Kita tahu kan CM Punk akan lawan Rollins. Tapi dengan ngos-ngosinnya CM Punk, performanya yang agak kurang lah menurut orang yang ekspektasi tinggi ya untuk CM Punk di Royal Rumble ini, agak khawatir. Dan overall untuk Royal Rumble Men, lagi-lagi kita nggak dapat legend. Dan WWE nge-backup Lesnar menurut saya dengan pas lah. Terus Cody yang menang Rumble memang sudah saatnya. Mungkin kalau CM Punk yang menang, kita masih berpikir ya Cody akan nantang Roman setelah dia dapat championship match-nya contender di Elimination Chamber kan. Kan polanya gitu-gitu aja. Nanti CM Punk yang akan lawan Rollins di WrestleMania setelah dia menang di Elimination Chamber. Mungkin gitu polanya. Nah, dengan Cody yang menang Rumble, ekspektasi makin tinggi guys. Karena kalau Cody nggak menang Rumble, dia menang Elimination Chamber doang, ekspektasi kan agak rendah ketika dia nantang Roman. Kenapa saya pilih Cody Rhodes? Saya prediksi dia akan menang di Royal Rumble tahun ini, karena ekspektasi saya lagi-lagi tinggi untuk Cody. Kalau dia menang Rumble, masa dia kalah lagi guys? Masa kalah lagi coba? Rumble tahun lalu menang, karena memang lama dia cedera. Dia menang, build up cuma sebentar. Setahun loh guys, setahun lebih build up-nya. Masih kurang juga Cody Anda. Dokumenternya udah jadi waktu itu. Ekspektasi makin tinggi. The Rock gak mau nyalip lagi. The Rock ngalah loh untuk Cody lawan Roman. Abis match kan Cody langsung nunjuk Roman yang lagi nonton. Ini udah maju aja tinggal. WrestleMania bentar lagi. Masih lama ding. Akhir bulan puasa. Apakah kita akan melihat itu? Yes, definitely guys. Nggak mau kecewa lagi sih sebenarnya. Tapi ya ekspektasi saya akan tinggikan lagi guys. Karena prediksi saya benar. Royal Rumble prediksi saya benar, dan mudah-mudahan WrestleMania prediksi saya benar lagi ya. Pasti di komentar saya yakin ada siap-siap kecewa bang. Terus kalau Cody kalah gimana bang? Ya udah. Emang saya pemilik WWE yang bisa interupsi? Kagak dong. Kita bahas itu lain kali guys ya. Yang jelas Royal Rumble 2024 adalah Royal Rumble yang keren, yang mantap.
merupakan Royal Rumble yang layak untuk membuka WrestleMania terbesar, WrestleMania 40 anniversary, guys. Kalau saya bilang, teman-teman ada komentar nggak dengan masing-masing match yang disajikan di Royal Rumble? Silahkan reviewnya di komen di bawah, guys. Ya, ramein biar naik video saya, guys. Biar naik subscriber saya yang 7.000 dari tahun lalu, guys. Thank you ya semuanya ya, guys ya. Terima kasih udah nonton video ini. Terus semangati saya untuk bikin channel. Terus support saya untuk biar saya tambah semangat untuk terus mengupload video-video untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Thank you.